Halo, assalamualaikum teman-teman semua. Perkenalkan, saya Riza Riningsih, NIM 19040, mahasiswi program studi Diploma 3 Farmasi dari Sekolah Tinggi Ilmu Farmasi Riau. Di sini saya akan menjelaskan tentang penelitian saya dengan judul Gambaran Penggunaan Obat Berdasarkan Indikator Presepan WHO di Puskesmas Tenayan Raya Pekanbaru. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang bagaimana cara menghitung masing-masing dari indikator presepan WHO tersebut. Happy watching! Penggunaan obat yang rasional dengan presepan merupakan hal yang penting dalam pelayanan kesehatan untuk ketercapaian terapi pengobatan pasien. Obat dikatakan rasional jika yang pertama itu aman, berarti obatnya tidak menimbulkan efek samping. Kemudian yang kedua efektif. Efektif artinya tujuan terapinya tercapai. Dan yang ketiga ekonomis, harganya terjangkau. Penilaian penggunaan obat yang rasional dapat dilakukan dengan 3 indikator, yaitu yang pertama indikator presepan, yang kedua indikator pelayanan, dan yang ketiga indikator fasilitas kesehatan. Salah satu indikator yang dapat digunakan yaitu indikator presepan. Indikator presepan menurut WHO digunakan untuk mengidentifikasi masalah presepan secara umum. Indikator tersebut antara lain, yang pertama rata-rata jumlah item obat per lembar resep, yang kedua persentase presepan obat generik, yang ketiga persentase presepan antibiotik, yang keempat persentase sediaan injeksi, dan yang terakhir persentase obat yang diresepkan sesuai dengan formularium nasional. Adapun nilai standar yang telah ditetapkan WHO dari masing-masing indikator tersebut, yang pertama rata-rata jumlah item obat per lembar resep itu ranknya 1,3 sampai 2,2. Selanjutnya persentase obat generik 82 sampai 94%. Persentase presepan antibiotik kecil dari 22,7%. Persentase sediaan injeksi itu 0,2 sampai 48%, dan persentase obat sesuai dengan Fornas itu harus 100%. Selanjutnya kita masuk ke perhitungan dari masing-masing indikator presepan WHO. Yang pertama yaitu rata-rata item obat per lembar resep, itu rumusnya C sama dengan B per A. Nah, keterangannya C itu jumlah rata-rata item obat per lembar resep itu yang akan dicari, B-nya jumlah total item obat yang diresepkan, A-nya itu jumlah total lembar resep yang diteliti. Kita ambil sebagai contoh, misalnya resepnya ada 250 lembar. Nah, dari 250 lembar itu ada sekitar 712 item obat dari 250 lembar resep tersebut. Nah, kita masukkan ke dalam rumus. B itu 712 dibagi dengan lembar resepnya 250, didapatkan hasil 2,85. Nah, artinya itu belum sesuai dengan rank yang telah ditetapkan WHO, di mana tadi ranknya 1,3 sampai 2,2. Nah, itu menandakan terjadinya polifarmasi. Nah, apa itu polifarmasi? Polifarmasi itu merupakan penggunaan 5 macam obat atau lebih secara bersamaan setiap harinya yang tidak sesuai dengan diagnosis dan kondisi kesehatan pasien. Yang kedua yaitu persentase item obat yang diresepkan dengan nama generik. Rumusnya E sama dengan D per B dikali 100%. Nah, untuk D itu sendiri jumlah item obat yang diresepkan dengan nama generik dibagi dengan jumlah total item obat yang diresepkan. Untuk lebih mudahnya kita masuk ke contoh. Misalnya ada 677 item obat yang diresepkan dengan nama generik dibagi dengan 712 dari 250 lembar resep tadi dikali 100%, didapatkan hasil 95,08%. Nah, itu artinya untuk presepan nama generik puskesmas telah sesuai dengan standar yang ditetapkan WHO, di mana puskesmas sendiri juga diwajibkan menggunakan obat generik di fasilitas pelayanan kesehatan. Itu menurut surat Kemenkes tahun 2010. Yang ketiga yaitu persentase presepan dengan antibiotik. Rumusnya G sama dengan F per A dikali 100%, di mana
F yaitu jumlah lembar resep pasien yang menerima satu atau lebih antibiotik dibagi dengan jumlah total lembar resep yang diteliti dikali 100%. Kita masuk ke contoh, misalnya ada 68 lembar resep yang mengandung antibiotik dibagi dengan 250 lembar resep dikali 100% didapatkan hasil 27,2%. Nah, dari hasil tersebut dapat kita katakan bahwa belum sesuai dengan range yang telah ditetapkan WHO tadi, yaitu kecil dari 22,7%. Nah, penggunaan antibiotik yang berlebihan dapat menjadi salah satu hambatan utama dalam pelaksanaan terapi akibat terjadinya resistensi antibiotik. Resistensi antibiotik itu kemampuan bakteri untuk menahan, melawan, dan menghentikan efek dari antibiotik tersebut. Kita masuk yang keempat, persentase peresepan obat dengan sediaan injeksi. Rumusnya I sama dengan H per A dikali 100%, di mana H itu jumlah lembar resep pasien yang menerima satu atau lebih injeksi dibagi dengan jumlah total lembar resep yang diteliti. Kita ambil sebagai contoh, yaitu jumlah lembar resepnya 0 dibagi 250 dikali 100%, didapatkan hasil 0%. Nah, dari hasil tersebut dapat dikatakan tidak sesuai dengan standar yang ditetapkan WHO. Sebenarnya untuk sediaan injeksi ini ada di puskesmas, hanya saja biasanya digunakan pada pasien rawat inap ataupun IGD. Karena penelitian saya menggunakan resep pasien rawat jalan, itulah yang menyebabkan kenapa persentase injeksi ini 0%. Pada dasarnya memang sediaan injeksi ini tidak diresepkan untuk pasien rawat jalan kecuali dengan kondisi tertentu. Selain resiko efek samping penggunaan obat injeksi lebih besar bila dibandingkan dengan penggunaan obat-obat secara oral. Yang kelima yaitu persentase item obat yang diresepkan sesuai dengan formularium nasional. Rumusnya K sama dengan J per B dikali 100%, di mana J itu jumlah item obat yang diresepkan berdasarkan Fornas dibagi dengan jumlah total item obat yang diresepkan dikali 100%. Kita ambil contoh, ada sekitar 657 item obat yang diresepkan berdasarkan Fornas dibagi dengan seluruh total item obat yang diresepkan dari 250 lembar resep tadi ada 712. Berarti 657 dibagi 712 dikali 100% didapatkan hasil 92,28%. Artinya dari hasil tersebut belum sesuai dengan standar yang ditetapkan WHO yaitu 100%. Nah, alasan yang menyebabkan peresepan obat sesuai dengan Fornas ini tidak memungkinkan untuk 100%, yaitu kondisi pasien yang mengharuskan dokter ini memberikan obat dagang dengan kombinasi beberapa zat aktif yang tidak terdapat dalam Fornas, sedangkan di dalam Fornas sendiri itu semua obat-obatannya adalah obat-obatan generik. Oke teman-teman semua, sekian yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat. See you, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.